sore teman-teman dan selamat sore juga Bapak Ahmad Jamil selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi media dan komunikasi. Saya dengan Ibu Peretika, mahasiswi magister ilmu komunikasi dan saat ini sedang menyelesaikan tugas besar 2 untuk mempresentasikan buku Media Effect, Effects in Theory Research bab 15 yang berjudul Cross-Functional of Fast Opportunity, Effects of Educational Television on Children's Academic Knowledge, Skill, and Attitudes. Pengaruh televisi pendidikan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada anak. Diskusi tentang efek televisi pada anak-anak hanya berfokus pada hal-hal negatif. Meskipun klaim ini telah dibantah oleh penelitian, efek negatif lain dari televisi telah menemukan lebih banyak dukungan dalam literatur seperti model perilaku agresif atau efek persuasif dari iklan. Namun bahkan efek negatif yang didukung oleh data tidak menyajikan gambaran secara keseluruhan. Seringkali lebih sedikit perhatian yang diberikan pada efek positif yang dapat dimiliki oleh program televisi pendidikan. Namun jika kita percaya bahwa anak-anak dapat belajar pelajaran negatif dari televisi, maka masuk akal juga ketika mereka juga dapat pelajaran yang positif juga. Media yang sama di mana anak-anak mempelajari informasi produk dalam iklan juga harus menunjukkan mereka mempelajari konsep sains dalam program pendidikan. Dan di media yang sama juga dapat mempengaruhi anak-anak untuk bertindak lebih agresif dan juga harus dapat memotivasi mereka untuk terlibat dalam aktivitas pendidikan. Jurnal ini mengulas penelitian tentang dampak program televisi pendidikan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak-anak di bidang akademik seperti literasi, sains, dan matematika. Efek dalam domain akademik beberapa bidang subjek yang masing-masing dibahas secara bergantian. Pertama, dia berdampak tentang masalah pada kesehatan sekolah kecil. Selanjutnya, efek dari promosi sekolah dan yang pertama huruf, anak dapat mengenali beberapa bentuk huruf aja. Yang kedua, matematika, selain huruf, anak juga harus mengetahui dari matematika. Selanjutnya, pemecahan masalah, bagaimana yang keempat, sains dan teknologi. Pengetahuan alam dan teknologi secara dan yang terakhir kewarganegaraan dan sosial. Jadi sosial antar masyarakat. Di sini kita akan membahas dampak film dari sisi kebanyakan dari kita tidak sudah mengenal film Sesame atau tokoh yang paling dikenal. Jadi indikasi paling awal dari kekuatan indikasi Sesame muncul dalam sepasang studi eksperimental protes atau proses yang dilakukan oleh service setelah musim pertama dan kedua produksi. Jadi setiap studi menemukan bahwa usia 3 hingga 5 tahun penonton Sesame proses yang secara signifikan lebih besar pada berbagai keterampilan akademik yang terkait dengan alfabet, angka, bagian tubuh, bentuk, istilah relasional, pemilahan, dan klasifikasi. Area yang menunjukkan efek terbesar adalah area yang paling ditekankan di Sesame misalnya huruf. Efek ini terjadi pada usia, jenis kelamin, lokasi geografis, dan sosial ekonomi. Jadi ada tiga hal yang sangat terasa sekali efeknya dari film Sesame. Jelaskan slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan juga tentang pengembangan bahasa. Para peneliti menemukan bahwa bahasa dalam serial televisi pendidikan mengandung banyak fitur yang sama yang dapat mendorong perkembangan bahasa dalam pidato yang diarahkan pada anak, yaitu ucapan pendek, pengulangan, bahasa yang terikat, referensi yang konkret, dan sebagainya. Dengan demikian, potensi serial televisi semacam itu yang untuk berkontribusi pada perkembangan bahasa. Namun, penelitian selanjutnya yang mendukung
pada penguasaan kosakata anak-anak, banyak penelitian telah menunjukkan program pendidikan berkontribusi pada pengembangan leksikal. Artinya, anak-anak prasekolah dapat memperoleh kata-kata baru dari televisi. Namun, sebaliknya, beberapa penelitian yang meneliti peran televisi dalam perkembangan grammatika memberikan sedikit bukti untuk efek signifikan televisi yang akhirnya perlu dicatat juga bahwa dalam beberapa kondisi program televisi pendidikan juga mungkin memiliki efek negatif yang tidak diinginkan pada perkembangan bahasa. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme teoritis. Sifat penelitian terapan tentang dampak televisi pendidikan telah menghasilkan lebih banyak studi empiris yang mengukur efek daripada model teoritis yang menjelaskan mekanisme yang bertanggung jawab atas efek tersebut. Bagian ini mengulas 3 pendekatan teoritis tersebut yang berkaitan dengan pemahaman konten pendidikan di televisi, transfer pembelajaran, dan manfaat jangka panjang dari menonton televisi pendidikan sejak dini. Yang terakhir, saya juga akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi, dari tersebut dapat disimpulkan bahwa program televisi yang dirancang dengan cermat dapat memberikan banyak manfaat bagi anak-anak dari berbagai usia. Apalagi manfaat program ini bisa bertahan bertahun-tahun. Semua program televisi tentu saja bermanfaat. Namun, beberapa orang tua ada yang menganggap juga bahwa semua televisi bermanfaat bagi anak-anak memang, namun juga dapat berdampak buruk bagi anak mereka. Studi longitudinal 3 tahun tentang dampak Sesame Street dilakukan oleh Wright et al. Pada tahun 2001 menemukan fakta bahwa dampak Sesame Street yang dikaitkan dengan efek positif pada keaksaraan dan kesiapan sekolah juga merombak sekolah dari kartun hiburan komersial kadang-kadang memiliki efek negatif yang signifikan pada ukuran hasil yang sama. Jelas, faktor kritis bukanlah media itu sendiri, tetapi konten yang dibawanya. Selanjutnya, seiring dengan isi program televisi, kita juga harus mempertimbangkan konteks di mana mereka dilihat dan di mana efeknya diamati. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa pembelajaran anak-anak dari televisi pendidikan dapat ditingkatkan melalui kegiatan dan diskusi lanjutan dengan orang tua dan guru. Keuntungan pendidikan yang diberikan oleh paparan televisi pendidikan juga dapat digabungkan dengan faktor-faktor lain, misalnya umpan balik atau feedback positif dari guru atau keterlibatan dalam kegiatan pendidikan informal lainnya yang menghasilkan efek yang lebih kuat dan lebih tahan lagi daripada efek sederhana terhadap televisi. Mengingat interaksi yang kompleks di antara semua variabel yang relevan, kita memiliki jalan panjang sebelum efek dari televisi pendidikan yang akan dipahami sepenuhnya. Namun, ketika kita akan berjuang menuju tujuan yang jauh dari pemahaman efek, kita tidak boleh melupakan beberapa poin, yaitu program televisi pendidikan yang efektif sudah ada. Nilai terbesar penelitian di bidang ini tidak terletak pada model teoritis, tetapi pada manfaat nyata yang telah terbukti dimiliki oleh program semacam ini bagi anak-anak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.